untuk mengenang Veronica Sugianti yang ini ingat setiap hari menghadap Bapa di surga. Dengan gembira kita tatap hidup surgawi yang kita mohonkan untuk Ibu Veronica Sugianti yang ini. Kita yang berkumpul, kita yang juga memenuhi undangan Allah untuk merayakannya dengan gembira. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu sebab Engkau berkenan memberikan kedamaian abadi bagi Ibu Veronica Sugianti ini yang telah sibuk kami menghadap-Mu. Kami menyadari bahwa kehidupan ini berasal dari-Mu dan bergerak menuju Engkau sendiri. Maka kami mohon sertai kami selalu dengan Roh-Mu agar kami hidup dalam damai sejahtera. Semoga kami selalu mengandalkan Engkau sang sumber hidup sejati dalam perjuangan hidup kami sehari-hari, sambil mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
orang munafik, keluarkanlah dahulu lauk dari matamu, maka kamu akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan sumber itu dari mata saudara. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini keluarga pengenang 1000 hari Veronica Sugianti yang ini. 1000 hari adalah saat atau momen yang dalam tradisi Jawa kita menjadi peringatan yang besar, peringatan yang menuntaskan seluruh rangkaian perayaan adat, perayaan tradisi dalam mengenang saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Maka keluarga memilih hari ini Minggu dan menggunakan gereja ini sebagai tempat untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudari mengenang 1000 hari meninggalnya Ibu Veronica Sugianti. Kalau dalam konteks ekaristi, dalam paham ekaristi, mengenang diterjemahkan dalam bahasa Latin anamnesis. Maka kalau kita buat anamnesis dalam bahasa Ragu, itu berarti mengenang. Tetapi mengenang dalam konteks ekaristi, dalam konteks anamnesis, tidak hanya mengingat, tidak hanya memperingati, tetapi mengenang dalam konteks ekaristi, anamnesis, itu berarti menghadirkan kembali peristiwa penyelamatan Yesus yang telah dilakukannya melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Yesus yang menyelamatkan itu hadir secara nyata dalam tubuh dan darahnya yang kita rayakan. Nah, saya ingin mencoba memaknai dalam buku yang dipakai ini adalah mengenang dan mendoakan. Dalam konteks ini, tentu arah kita adalah memperingati 1000 hari meninggalnya Ibu Veronica Sugianti yang ini. Sekaligus mendoakan supaya bahagia di surga. Maka saya pun menyediakan diri waktu ini untuk merayakan bersama-sama. Satu sisi memperingati atas meninggalnya Ibu. Sisi lain kita mendoakan bersama-sama. Lalu dari Sabtu pagi sampai Minggu sore nanti saya merayakan 7 kali perayaan Ekaristi. Karena mau pergi di kampung diri, ya tak apa. Saya masih tetap merasa merayakan bersama dengan Anda. Saudara-saudari yang terkasih, nama peringatan itu dalam tradisi Jawa kita
kemudian dihadirkan dengan simbol. Simbolnya memperingati 1000 hari, yaitu memasak batu nisan. Dalam bahasa Jawa sering disebut micin. Micin ya, bukan es. Micin. Nah, kalau kita memasak batu nisan yang kita pasang itu menghadirkan peringatan itu. Peringatan 1000 hari yang lalu saat ibu masih sugar, saat ibu masih hidup. Ini kita peringati dengan cara memasang simbol ini sebagai tanda hormat, tanda cinta dari keluarga yang ditinggalkannya kepada ibu yang sudah dipanggil Tuhan. Simbol batu nisan ini adalah ungkapan putra-putrinya, keluarga besarnya, menaruh hormat, menaruh cinta kepada ibu yang sudah sewa ini, dan akan terus mencoba menyempatkan dalam doa-doanya. Maka betul bukunya berjudul Mengenang dan Mendoakan. Karena bagi keluarga, peringatan 1000 hari tidak menandiri doanya untuk ibu. Tetapi peringatan 1000 hari memang dalam konteks memperingatinya barangkali belum selesai. Tetapi doanya tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun bersama dengan gereja yang selalu berdoa bagi jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Nah itu, maka batu nisan setiap kali dikunjungi lalu mengingatkan mari berdoa, mari mendoakan. Bukan karena tidak yakin bahwa ibu abadi belum dianugerahkan, tidak itu, tetapi mendoakan adalah hakikat kita semua orang Katolik yang tetap berrelasi personal secara iman kepada saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Kita terus akan berhubungan dengan saudara-saudari kita saat keluarga kita yang sudah meninggal sampai kapanpun. Maka dengan mengunjungi makam dan berjumpa dengan batu nisan yang dipasang, lalu batin kita diajak untuk mendoakan. Kadang-kadang sertai saya pribadi, kalau saya mengunjungi makam orang tua, lalu bersini izin yang sudah dipasang dilatih supaya tidak menjadi kotor. Rumput-rumput di sekitarnya dibersihkan. Itu adalah hal-hal yang mensimbolkan saya tetap berhubungan dengan sang keluarga yang sudah meninggal. Saya tetap menghormati dan menaruh cinta kepada keluarga yang sudah wafat walaupun sudah sekian tahun. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mendengar dari bacaan yang diambil dari surat Paulus kepada umat Korintus, bacaan minggu kita, dan menurut saya bagus sekali bacaan itu untuk mendasari Ekaristi siang ini. Ketika Paulus mengatakan seperti ini, saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Kata-kata ini membuat saya dan Bapak Ibu mengimani bahwa yang lahiriah, yang jasmania itu akan selesai, akan berakhir, dan kemudian beralih kepada hal-hal yang tidak dapat binasa, hal-hal yang rohani, hal-hal
inilah perjalanan ajaran kita semua yang masih hidup dan telah diselesaikan oleh Bu Veronica Sugiyanti yang ini. Kita dipanggil menuju itu. Raga kita akan habis, badan kita akan hancur, tetapi kemudian kita mengenakan jiwa kita yang tidak akan mati dalam hidup abadi. Mata kita yang raga tak akan memandang lagi, tetapi mata batin yang kita akan berjumpa dengan Allah, menatap wajahnya muka dengan muka. Dalam dimensi iman ini, maka kita sedang melaksanakannya, sedang berjarak bersama-sama. Santo Paulus bahkan meyakini andai pula maut seolah-olah berkuasa, tetapi Kristus jauh lebih berkuasa, maka dia mengatakan, "Hai maut, di manakah senangmu? Hai maut, manakah kemenanganmu?" Karena bagi Paulus, Kristus sudah memenangkan atas maut. Ia telah mengalahkan maut dengan bangkit dari mati untuk kemuliaan di surga. Di titik ini, saya dan Bapak Ibu dikatakan oleh Paulus selalu hidup. Berdirilah teguh, kata Paulus. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan diamlah selalu dalam pekerjaan kehidupan. Keluarga yang berdoa, semoga tetap rukun, semoga tetap bersatu. Berdiamlah terus dalam pekerjaanmu, dalam persatuan iman. Berdirilah dengan teguh, jangan goyah. Lanjutkanlah yang baik, upayakanlah yang bagus dalam kesatuan keluarga yang berziarah bersama-sama. Kita berziarah bersama, kata Paulus dalam surat Gembala. Maka yang dibutuhkan adalah mata hati, mata batin. Semoga kita tidak dibukakan mata batinku, mata hatiku tidak dibukakan, sehingga dapat saling menuntut bersama-sama menyelesaikan ajaran hidup kita dengan tidak terjatuh dalam lubang kedosaan, tetapi melampaui, melewati halangan-halangan karena mata batinku, mata hatiku menuntun menuju kejiaraan yang benar. Terpujilah Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, setelah kita renungkan sabda Tuhan, kita berdiri, kita mendoakan bersama dalam doa umat kita. Allah kita adalah sumber dan tujuan kehidupan segala sesuatu. Hidup kita ini berasal dari Allah dan akhirnya menuju kepada Allah. Maka marilah dengan rendah hati kita panjatkan sinar kita dalam doa-doa dan permohonan kepada Bapa di surga. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ungkapan syukur, pujian dan permohonan kami ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan dan pendampingan kepada kami semua yang masih dalam perjalanan kehidupan ini. Anugerahilah kami dengan damai-Mu yang sejati dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Siapa persembahan? Thank
seyakini yang pasti kami menghadap ke dalam pangkuan kasih di surga dengan menang Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Demikian pula sesudah perjalanan yang memiliki Allah. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah ialah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah
Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus dan Fransiskus, kesukupan yang baik beserta semua orang. Ingatlah akan hambamu, Ibu Veronica Sudianti Rakyati, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke akhirat. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan anak-anak yang hadir, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam pertahananmu,
Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari, damai Tuhan bersamamu dan bersamaku. Damai Kristus. Inilah Allah yang menanggung seluruh dunia. Berbahagialah kita semua yang sudah masuk dalam perjalanannya. Tuhan, saya terbatas kepada saya, tetapi bersabar saja, maka saya akan sembuh. Tuhan dan dalam Kristus. Amin.
yang baik mengeluarkan barang yang baik dari persaudaraan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari persaudaraan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut menguap dari hati. Apa yang baik kami telah menyambut nasib Yesus daripada peringatan 1000 hari Ibu Veronica Sudiatria ini berada dalam rumah yang abadi. Semoga berkat Ekaristi suci ini kami semakin bertekun dalam iman, harapan, dan kasih. Dan kami pun berharap saudara kami Ibu Veronica Sudiatria ini menjadi doa bagi kami yang masih melanjutkan perjalanan di dunia ini. Kami pun mengharapkan untuk perjalanan kami siap-siap yang menyambut kehadiran yang menyelamatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Keluarga akan mengucapkan ucapan terima kasih. Bersiapkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan selalu mencintai Tuhan, sudah siap kami anak cucu dari suami Ibu Veronica Sudiatria ini dan juga Bapak Stafsus Arman Wijaya mengucapkan terima kasih kepada Romo Ignatius Kowalyo PR yang telah memimpin Ekaristi pada siang hari ini. Dan kebetulan Romo Suko ini sejak pemberkatan pelayanan itu sampai 1000 hari Romo Suko yang memimpin Ekaristi. Terima kasih Romo Suko. Kemudian yang kedua kami juga mengucapkan terima kasih kepada para petugas teologi, prodiakon, putra altar, kemudian juga rektor dan pemasmur. Kebetulan ini juga cucu-cucunya dari Ibu Veronica Sudiatria ini, dan juga pur dari PL Voice yang dikomandani oleh Bibi. Terima kasih Bibi. Dan juga pengiring keroncong. Kebetulan ini anak kami dan ketika berlatih saya yang ini dan saya yang menemani. Terima kasih anak-anakku dan teman-teman. Kemudian juga umat dari lingkungan Sang Petrus Ramen Provincial, lingkungan Gereja Khusus Parda, dan juga lingkungan Gereja Khusus Kinilang, dan juga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini bersama-sama keluarga untuk keluarga untuk ibu kami, dan juga Bapak yang kita doakan Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan Ibu Veronica yang ini juga seluruh apa yang kita doakan boleh menikmati juga bekal abadi di surga. Selanjutnya kami juga keluarga maaf apabila dalamnya dan dapat budaya yang sangat benar dan yang bisa kita mesti selesai keluarga sudah menyiapkan hidangan makan siang yang sudah timbul rezeki. Moga nanti Bapak Ibu berkenan untuk menikmati hidangan yang sudah kami siapkan oleh bersama-sama keluarga. Dan demikian yang dapat kami sampaikan. Selagi kami terima kasih sudah siang dan bertahan. Terima kasih atas kebersamaan kita merayakan Ekaristi pada siang hari ini. Sekarang saya akan melanjutkan dengan pemberkatan bunga dan tulisan. Ya Bapa yang Maha Cinta, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan dan keharuman bunga ini melambangkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan yang Maha Kuasa, sudilah juga memberkati burung merpati ini, lambang kehadiran Roh Kudus. Semoga Roh-Mu membawa saudari kami ini bahagia di surga. Sucikanlah burung merpati ini. Semoga semangat kasih Bu Veronica Sugianti dapat disebarkan oleh segenap keluarga dimanapun mereka berada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini dengan rendah hati, sucikanlah batu nisan ini. Semoga menandai hormat bakti anak-anak, cucu, dan senantiasa mendoakannya dalam hidup mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria